selamat datang di ibadah live streaming GSJ Cendrawasih. Mari persiapkan hati kita untuk terima lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, bahkan dimanapun kita semua berada. Saya percaya pagi hari ini kita semua tetap bersuka cita, kita tetap memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya pagi ini kita mau menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, karena Dia Allah yang senantiasa selalu memegang erat setiap kita di dalam situasi yang saat ini tidak pasti. Di dalam situasi yang sangat membingungkan, mengkhawatirkan, tapi saya percaya Tuhan Allah selalu ada berserta dengan kita. Dan mari kita mau memiliki kerinduan untuk selalu hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang selalu berdaulat di setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau sujud menyembahnya. Kita mau angkat penyembahan kita mau angkat pujian kita hanya untuk Dia. Hanya untuk Tuhan Allah kita yang besar, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bawa kerinduan kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami mau tinggalkan segala sakit penyakit kami mau serahkan semua beban kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan lewat penyembahan kami, lewat puji-pujian kami, Engkau boleh disenangkan pagi hari ini ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dimanapun kami semua berada Tuhan. Sebab kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami rindu Tuhan. Sungguh kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Bapa. Ku berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memegang teguh setiap kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang berjalan beserta dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Kami imani Tuhan berjalan bersama Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami Tuhan. Biar pagi hari ini Bapa, ada sukacita, ada sorak-sorai, ada kemenangan yang kami terima di dalam Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita mau menyatakan, kita mau sama-sama siap untuk memuji Tuhan. Boleh sama-sama kita bilang amin. Haleluya. Yes, haleluya. Pagi hari ini saya percaya kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita tahu kita punya perisai di dalam hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Allah itu sendiri yang menolong setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita angkat satu pujian. Kaulah perisaiku Tuhan. Tinggal di dekat-Mu kami tahu kami aman Tuhan. Bahkan hidup di dalam Engkau kami tahu kami akan berkemenangan Bapa. Haleluya, haleluya. Dekatmu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu.
kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita nyanyikan. Great is our God. Kau yang melukis cakrawala ini Tuhan. Kau yang merangkai jagat raya ini Bapa. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sungguh kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata. Kekuatan berkuasa Tuhan. Saat hati bersatu, Kami mau naikkan puji-pujian hanya untuk Engkau. dalamku dinyatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kaulah pemilik kehidupan ini Tuhan. Yes, haleluya. Mari sama-sama katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan lawatan-Mu Bapa. Kami rindukan kuasa Mari kita angkat tangan kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kami kita percaya kebangkitan pasti boleh terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, dalamku dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sungguh Kau Allah yang besar. Kami percaya itu Tuhan. Yes Jesus. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita menyatakan kami rindu kuasa lawatan-Mu Bapa. Mari sama-sama nyatakan. Rindukan kuasa lawatan, Katakan dengan iman. kebangkitan Kami percaya kebangkitan pasti boleh terjadi. datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, mujizat dinyatakan. Mari datang dan bertahta Tuhan. Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, dalamku dinyatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sungguh Kau Allah yang besar. Sungguh Kau Allah yang mulia di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar apa yang boleh ditanam pagi hari ini
boleh menjadi jawaban setiap kehidupan kita. Mungkin kita yang pagi hari ini datang dengan segala persoalan. Mungkin kita semua yang kita pagi hari ini yang datang dengan sakit penyakit, dengan beban berat. Mari kita dengar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dengan iman bisa menjawab setiap keraguan Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menjawab setiap yang menjadi beban dalam hidup kita. Meskipun kadang kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami saat ini, namun kita harus yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap kita. Pertolongan yang kita rasakan semua datang dari Tuhan. Bahkan apa yang gak mungkin buat setiap kita, itu mungkin bagi Tuhan. Yang kita perlukan hanyalah iman dan percaya kepada Tuhan, biar Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Yes, haleluya. Meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Percaya itu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Tapi kami mau yakin Tuhan, namun ku yakin Tuhan kami percaya punya rancangan-Mu yang terbaik. rancangan terbaik. Mari katakan dengan iman. Pertolonganmu
percaya itu semua Tuhan sediakan untuk setiap kami. Yang tak mungkin bagi kami, semua mungkin bagimu Tuhan. Dan kami mau siap terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan panggil aku dan ku terima, panggilannya sungguh luar biasa. Tuhan panggil aku dan ku terima, siap jadi tentara Kristus. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Tuhan panggil aku dan ku terima, panggilannya sungguh luar biasa. Tuhan panggil aku dan ku terima, siap jadi tentara Kristus. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Dengan imanku percaya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita percaya kita sudah mendengarkan puji-pujian dan semuanya pasti diberkati saudara ya. Tetap excited walaupun saudara ada di dalam rumah. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupa untuk tetap bersemangat. Jangan hanya cuma di gereja kita bisa bersemangat. Di rumah pun kita bisa bersemangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh membuka hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami supaya firman itu mengajar kami, mendidik kami, membawa kami dalam kebenaran. Kami mau menjadi pejuang-pejuang yang terlatih. Kami mau menjadi pejuang yang beriman. Kami mau menjadi pejuang yang taat. Dan kami juga mau menjadi pejuang-pejuang yang percaya. Biarlah ini semua akan menjadi rema dalam ibadah kami kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah bagi Engkau ya Aba ya Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita bicara tentang pejuang yang terlatih. Bagaimana pejuang yang terlatih harus fokus ya, dan tidak boleh lupa apapun menjadi resikonya tetap karena sudah terlatih dengan segala macam. Jangan sampai kena ada masalah engkau menjadi mundur imannya. Jangan karena ada masalah engkau lupa pada fokus tujuan hidup kita. Ya, ada tokoh yang kemarin saya pernah sebut yaitu Wasmeni, bagaimana dia harus tetap berjuang apapun yang terjadi. Sakit, penyakit, penderitaan, istrinya meninggal, semua. Tetap dia menghasilkan 2000 gereja akhirnya di dalam dunia dan selama hidupnya. Dan saudara-saudara, tema kita hari ini tentang beriman. Bagaimana dampak pejuang-pejuang yang beriman? Ya, jelas bahwa iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasarnya harus ada. Ketika saudara punya dasar yang kuat, saya percaya saudara tidak akan pernah goyah. Saudara tidak akan pernah takut dengan apa yang sudah hadapi. Apa saja. Dan kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Bunyinya demikian. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turunan-turunan jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita punya iman yang sungguh kepada Kristus, iman yang taat kepada Kristus, inilah yang dibutuhkan. Dibutuhkan saudara. Saudara harus menjadi jemaat juga yang beriman. Kita juga pejuang-pejuang yang beriman. Pejuang-pejuang yang menantikan walau kita tidak melihat tetapi kita tetap percaya. Itu adalah bukti dan bagian dari iman saudara. Saudara tidak pernah melihat Yesus tapi saudara bisa merasakan Yesus. Saudara tidak pernah berjumpa dengan Yesus tapi saudara bisa alami berkat-berkat Kristus. Itu adalah iman saudara. Saudara tetap ke gereja dan saudara berdoa. Dan waktu saudara berdoa kepada yang tidak terlihat. Lalu saudara mendapatkan hasil daripada doa saudara. Itulah bukti dari saudara beriman kepada Tuhan. Pada waktu saudara sakit, lalu saudara berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dan jadilah sembuh dan saudara mendapatkan kesehatan. Karena apa? Itu juga karena iman. Klik berikutnya. Saudara lihat, ada bukti-bukti hal daripada Yesaya 40 ini. Yang pertama, dia menciptakan bahwa dia adalah kekal. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak pernah tertandingkan dengan hal apapun di dunia ini. Kekal bukan hanya perbuatannya, kekal juga pada ucapannya. Itulah dia Allah kita. Yesus namanya. Tuhan Allah juru selamat kita. Dia kekal, dia bisa memberikan kita hidup. Dia juga menjamin hidup kita. Bahkan mati kita pun dia juga akan jamin. Asalkan saudara percaya. Yang kedua dikatakan tidak lelah dan lesu. Tidak terduga pengertiannya. Itulah Allah kita. Benar, Allah kita itu tidak pernah lelah. Kerap kali melihat bangsa Israel bikin dosa. Kerap kali bangsa Israel bikin kesel. Kerap kali bikin hati Allah menjadi gundah gulana terhadap orang-orang Israel. Tapi dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah melupakan. Dia tetap sayang, dikembalikan lagi, diingatkan kembali, diberikan lagi nabi, dikasih lagi imam, diberikan lagi raja, dikasih lagi hakim. Itulah Allah kita. Dia tidak pernah lelah-lelahnya. Manusia seringkali lelah. Ya, ada di WA itu saya punya satu gambar. Orang sabar pasti lelah, capek ya. Orang lelah itu pasti capek. Orang lelah itu pasti kesel katanya. Nah banyak itu manusia. Tapi Allah tidak demikian. Bahkan yang ketiga. Sudah lihat yang atas. Dia memberi kekuatan. Allah kita bukanlah Allah yang hanya sekedar. Itu semua mulailah dari iman-iman yang kita timbulkan. Itulah mulai dari iman-iman yang kita percayai.
Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu. Sekalipun saudara-saudara adalah pribadi-pribadi yang mengecewakan, tapi dia tetap beri kekuatan. Lihat Allah kita betapa baiknya kepada Simson. Justru Simson pada saat dia sudah mempermalukan Tuhan sebelumnya. Dan dia juga dipermalukan. Dia sempat berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya sekali lagi pertolongan. Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan berikan dia kekuatan. Dia bisa mampu menghancurkan 2 soto batu yang tempat pengadilan pertemuan, balai pertemuan itu. Sehingga ada 3.000 orang tewas. Karena apa? Karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan masih kepada Simson pada saat itu. Sekalipun dia berdosa. Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, jadilah orang-orang yang militan. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dengan iman-iman saudara. Bahkan yang keempat dikatakan dia menambah semangat. Sudah bukan cuma kekuatan tapi semangat. Covid ini membuat kita semangat untuk tetap hidup. Sekalipun ada banyak teman-teman kita yang mengalami mungkin kematian. Bukan berarti kita malah mundur dengan Tuhan, malah kecewa dengan Tuhan berlama-lama. Tidak. Mati dan hidup itu diatur oleh Tuhan. Kita gak punya hak, kita gak punya otoritas untuk mengatur mati dan hidup. Semua diserahkan kepada Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan. Dan kemuliaan dia sajalah yang terjadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang betul-betul tidak mengecewakan. Dia memberikan saudara semangat. Nah saudara-saudara, tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kondisi sudah diberikan, kondisi sudah dibikin bagus sama Tuhan. Allah sudah punya komitmen, tapi yang terjadi, klik. Orang-orang muda justru lelah dan lesu. Sama seperti kita. Kita sudah lagi melupakan ibadah. Kita sudah melupakan jam doa. Kita sudah melupakan baca Alkitab. Kita sudah lupa dengan yang namanya saat teduh kita kepada Tuhan. Ini yang membuat seringkali terjadi. Teruna-teruna jatuh tersandung. Dosa terus berjalan. Dosa terus dilakukan. Dosa terus diperbuat. Inikah zaman untuk orang-orang yang punya iman? Tidak. Kita gak bisa keadaan-keadaan ini kita biarkan lama-lama. Sadar, tidak sedikit mereka yang jatuh. Tidak sedikit mereka yang lemah. Tapi ingat baik-baik. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Masalah boleh terjadi, tapi iman tidak boleh bergeser. Sekali lagi, masalah boleh terjadi, tapi iman gak boleh bergeser. Tetap, saudara harus punya excited dengan Tuhan. Saudara punya semangat dengan Tuhan. Saudara harus punya spirit di dalam kehidupan saudara dengan Tuhan. Maka ketika saudara punya spirit yang sungguh dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah mudah untuk goyah. Klik berikutnya. Saudara lihat, walaupun saudara melihat keadaan yang seperti itu, tetaplah Tuhan ingin bilang apa? Janjinya bagi saudara adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Jangan melihat masalah lalu membuat saudara menjadi mundur. Jangan lihat persoalan yang membuat saudara menjadi lengah. Jangan melihat persoalan yang membuat saudara menjadi malas. Jangan. Ingat Tuhan tetap menjadi Tuhan Allah yang bisa dipegang janjinya. Dikatakan dia akan mendapat kekuatan baru yang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu jaminan saudara. Maka wahai kenapa kalau kita hari ini lupakan iman percaya saudara dengan Tuhan. Ini terjadi Elia, Elisa, Musa, Ayub, Yakub, Yusuf. Mereka orang-orang yang beriman dengan Tuhan. Ishak, Abraham. Tokoh-tokoh yang beriman kepada Tuhan. Musuh-musuhnya silih berganti ingin menggugurkan. Musuh-musuhnya ingin membunuh dia. Musuh-musuhnya ingin menghancurkan hidupnya. Tapi dengar baik. Dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sama seperti saudara. Ketika ada masalah, ada persoalan, saudara akan punya sayap yang kuat untuk terbang tinggi. Artinya apa? Saudara bukan ada di dalam badai, bukan di bawah badai. Tapi saudara berada di atas badai. Sehingga saudara tidak mengalami persoalan dan masalah. Itu yang Tuhan punya mau dalam diri kita. Jangan jadi pejuang-pejuang yang beriman kalau saudara hari ini tidak punya iman yang sungguh. Saudara ragu dengan janji-janji Tuhan. Ingat dengar dia baik. Dia katakan ketika saudara berlari, saudara tidak menjadi lesu. Ketika saudara berjalan, saudara tidak menjadi lelah. Hidup ini sedang dalam perjalanan.
Tetapi jangan pernah menjadi lelah. Ya, saudara boleh mungkin istirahat sedikit, tapi nggak boleh berlama-lama. Ya, istirahatnya hanya boleh 1-2 jam. Tapi sisanya tetap punya konsistensi. Saudara dengan Tuhan harus sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang menurut saudara tentang arti pejuang? Nah, klik. Arti pejuang adalah orang yang merebut sesuatu dengan perkelahian. Bukan perkelahian fisik ya saudara, tapi mungkin sudah kita lewati zaman-zaman dulu bahwa kita harus perang ya. Tapi hari ini adalah perkelahian untuk kita mengalahkan keinginan daging kita. Kita mengalahkan emosi kita. Kita mengalahkan dari amarah kita. Itu adalah kedagingan kita. Yang kedua, kita melakukan sebuah peperangan. Lihat, musuh lawan kita bukan lagi darah dan daging. Tapi naik kepada roh-roh penghulu-penghulu dunia yang menguasai, yang ingin meruntuhkan kita. Jadi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, maka semua saudara akan mengalami kegagalan. Kalau saudara tidak intim dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya frustasi dalam kehidupan saudara. Tapi inilah yang saudara harus lakukan. Dan yang ketiga, usaha dengan penuh dengan kesukaran dan bahaya. Jadi yang namanya pejuang ada bahayanya, ya. Pejuang ada kesukarannya, ya. Jadi saudara hari ini lagi sedang menghadapi, ya bisa saja kesukaran saudara adalah COVID-19 yang belum berakhir. Tapi bukan berarti saudara berhenti untuk menjaga kesehatan saudara. Berhenti untuk memelihara yang namanya 5M dalam hidup saudara. Saudara tetap menjaga, memakai masker, ada satu perlindungan yang saudara lakukan. Untuk apa? Saudara bisa menangkal bahaya yang akan terjadi dan melawan diri kita. Jangan buka. Masalah itu ketika saudara tidak mau menjaga, kita buka lalu kita kena. Karena kita tidak berbuat dengan sesuai apa yang diinginkan dengan baik. Saudara sengaja, saudara ingin dilemahkan, saudara sengaja ingin jatuh. Atau saudara mencobai masalah sehingga saudara sama saja dalam hidup saudara menjadi gagal. Nah saudara-saudara, kalau saudara lihat apakah pejuang-pejuang di Alkitab ada, pasti kita kenal. Klik, di dalam gambar ini adalah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka bukan orang bodoh. Mereka ini cendekiawan. Mereka ini orang hebat. Mereka ini bangsawan-bangsawan. Tapi pada waktu dia diserahkan kepada Aspenas lewat Nebukadnezar, mereka harus melakukan apa yang Nebukadnezar ajarkan. Wow, ini satu peperangan yang luar biasa. Mereka tidak mengalami kemudahan. Mereka diajak untuk menyembah patung raja pada saat itu. Dan mereka dipaksa untuk melakukan penyembahan. Tetapi dengar baik. Nebukadnezar memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Baal-Baal. Nebukadnezar untuk mengajarkan untuk mereka menyembah ilah-ilah lain. Tetapi ingat baik. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel yang disebut Belshazzar. Dia tidak pernah mau mengambil dan dia tidak pernah mau mentaati apa yang raja suruh. Dia cuma berkata bahwa aku punya Tuhan Allah yang lebih dahsyat. Aku punya Tuhan Allah yang lebih hebat. Dan saat itu Aspenas mengadu kepada raja bahwa mereka berempat tidak mau melakukan hal-hal itu. Apa yang terjadi? Klik. Dia harus masuk dalam kandang singa. Dan dia harus dilempar ke dalam dapur api yang sangat panas sekali. Nah saudara lihat, hal-hal itu dialami. Ini yang namanya kesukaran, ini yang namanya penderitaan, ini yang mengalami yang namanya bahaya. Pasti saudara. Tetapi apakah imannya harus bergeser? Tidak. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan. Itu yang diucapkan oleh Daniel, oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia punya hal yang terbaik yang bisa kita contoh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Maukah kita seperti apa yang mereka alami? Waktu mungkin masalah pada saat itu menekan dalam hidup saudara. Jangan pernah iman saudara. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan meninggalkan imannya karena jabatan. Banyak orang yang meninggalkan imannya karena harta. Banyak orang yang meninggalkan imannya karena jodoh. Semuanya itu bisa terjadi. Beruntung saudara bisa ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menunjukkan imannya tetap bertahan. Walaupun ancaman. Saudara lihat gambar tadi, ancaman. Bagaimana dia harus masuk ke lubang singa. Kalau tidak salah ada 23 ekor dipelihara pada saat itu. Wah ini sangat-sangat mengerikan sekali. Dan dapur api yang sangat panas, bahkan panasnya dilipat kali gandakan. Ini kan gak masuk akal.
Penjaga-penjaganya pun yang baru saja memasuki Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus meninggal juga karena panasnya. Tetapi tidak terjadi. Tidak terjadi bagi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel waktu masukkan ke dalam lubang singa, dilihat raja pada saat itu bukan sendiri tapi dia berdua. 3 orang yang masuk dalam dapur api tidak lagi bertiga tetapi berempat. Kenapa? Ada upah iman mereka dibayar oleh Tuhan. Amin. Dibayar Tuhan. Tuhan tidak suka menghutang untuk apa yang sudah saudara-saudara kerjakan dan saudara lakukan. Dia turun tangan. Tadi benar apa yang sudah kita baca di awal, dia adalah kekal. Dia tidak membuat, walaupun dia lelah, walaupun dia lihat letih, tapi dia tidak pernah berhenti untuk terus menjagai kita, memelihara kita, melindungi kita. Dia akan beri seperti apa yang sudah telah alami. Terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tidak ada di dalam badai, tidak ada di bawah badai, tapi ada di atas badai. Menguasai badai untuk saudara tetap menjadi pemenang. Klik berikutnya. Saya akan bacakan. Nabi Daniel dan teman-temannya, Hananya, Misael dan Azaria. Mereka ini adalah beberapa orang Yehuda yang dibawa oleh Nebukadnezar. Bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja. Lihat ya, mereka ini keturunan raja dan kaum bangsawan. Ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim, dan orang menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dalam santapan raja dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus didik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Mesak dan Mesak dinamainya, dan Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Saudara sudah lihat, mereka bukan orang sembarangan. Tapi iman mereka juga bukan sembarangan. Ya, iman mereka menunjukkan orang-orang yang punya hikmat tahu kemana dia harus percaya. Orang-orang yang berpengetahuan dia tahu kemana dia harus percaya. Orang-orang yang beriman dia tahu kepada siapa yang dia percaya. Jadi inilah yang membuat saudara harus semakin antusias. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel saja bisa. Why? Kenapa kita gak bisa? Tetap beriman. Sekalipun banyak orang yang ingin mengganggu, banyak orang yang ingin menunggu keruntuhan iman kita, jangan kau lakukan. Tetap percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Tuhan. Itu dia. Nah, Efesus 6 ayat 10-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau iman saudara hari ini bukan hanya mengatasi kekurangan dalam rumah tangga, ekonomi ataupun gaji, bukan penghasilan saja. Tetapi iman percaya kita akan bertentangan dengan orang-orang yang ingin meruntuhkan iman rohani kita kepada Dia. Mampukah kita? Ini saatnya menjadi pejuang. Haleluya. Saudara lihat, orang yang melakukan firman Tuhan, klik, dikatakan memiliki iman yang teguh melebihi mereka yang hanya mendengar saja. Yesus menyebut orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya sebagai orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Jadi kalau saudara beriman, saudara harus lakukan, saudara harus juga kerjakan supaya saudara bijaksana. Jadi bukan hanya sekedar iman tunggu-tunggu, tapi iman yang bekerja. Bukan iman yang hanya menanti-nanti, tetapi melakukan. Dengan melayani Tuhan, dengan bekerja bagi Tuhan, menjadi volunteer dalam gereja Tuhan. Itulah bukti iman yang praktek. Haleluya. Lalu saudara tanya Pak Yoel, apakah ada keuntungan ketika saudara menjadi pejuang-pejuang yang beriman? Pasti. Klik. Sebagai pejuang-pejuang beriman, saudara punya keuntungan yang pertama, hidupnya tangguh. Wow. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah pribadi yang tangguh. Dia gak takut, dia gak khawatir. Dia gak pernah merasa mengasihani diri sendiri. Dia benar-benar pejuang yang tangguh, saudara. Dia dititipkan di dalam hukuman-hukuman yang sudah dengar banyak orang yang tidak berhasil selamat.
Dia pasti tahu Daniel kalau yang masuk dalam lubang singa itu tidak ada yang selamat satupun. Yang masuk ke dalam dapur api yang sudah berkali-kali dipanaskan, tidak ada yang selamat. Tetapi dia tetap tangguh. Dia tetap tangguh. Mungkin ada orang yang mungkin bertiga itu ragu-ragu. Sadrak, yakin lu? Abed, lu yakin Abed? Enggak, gue gak yakin nih. Gimana? Udah deh, terpaksa deh daripada kita mati. Saudara-saudara, tidak dibahas bahwa mereka itu takut. Tidak. Mereka dengan pemberani saudara. Saudara lihat dalam kitab Ayub 14 ayat 7-9. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Saudara ngerti maksud ayat ini? Ayat ini mengajak kepada kita jatuh satu tumbuh 1000 saudara. Jadi sekalipun kalau saudara hari ini mati dalam tangan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara akan menjadi sejarah panjang saudara. Sejarah panjang. Iman saudara akan diceritakan ke anak cucu. Dan nama saudara akan diingat oleh banyak orang sebagai orang yang sukses dan berhasil. Ingat mati hidup itu udah diatur sama Tuhan. Saudara memang kalau belum waktunya mati gak akan pernah bisa mati saudara. Dan saudara ingin berkeinginan panjang hidup, kalau memang waktunya mati, saudara gak bisa hidup terus juga. Jadi saudara lebih baik hidup saudara punya buah-buah keteladanan. Hidup saudara menjadi keteladanan bagi banyak orang. Apa artinya kalau saudara gak bisa bikin apa-apa lalu mati, saudara gak akan diingat-ingat. Tapi kalau ada cikal bakal yang sudah kerjakan, sudah lakukan. Dan saudara pahami, wah dia ini benar-benar imannya luar biasa. Dia ini imannya dahsyat. Dia sampai mati dibunuh karena ingin menciderai atau meninggalkan atau menghujat nama Tuhan. Dia tidak lakukan, akhirnya dia dibunuh. Oh ini akan menjadi orang hebat saudara. Saya percaya Tuhan akan berikan orang-orang pemenang. Pasti ada. Gak mungkin hari ini saudara mungkin belum menjadi orang-orang hebat. Tapi setelah mendengar firman Tuhan ini saudara percaya. Kalau saya beriman maka saya akan tangguh. Tangguh dalam hal apapun. Masalah tidak akan pernah membuat saudara mundur. Ingat saudara berjalan tidak pernah menjadi lelah. Ya berlari tidak pernah menjadi lesu. Itulah cara Tuhan untuk membuat saudara menjadi orang-orang hebat. Yang kedua, kalau orang-orang yang pejuang yang beriman. Maka hidupnya juga penuh dengan ketaatan saudara. Daniel sekali dia tidak mau makan makanan raja, dia tidak lakukan. Dia gak ada 50-50 atau dia tidak ada neko-neko. Ya dia katakan ya udahlah pagi makan daging nanti sore enggak ya. Atau nanti pagi saya puasa dulu nanti malam saja ya. Tidak. Sekali tidak. Walaupun Aspenas memaksa dia untuk memakan makanan raja dia tidak mau. Saudara-saudara ini orang-orang yang penuh dengan ketaatan. Waktu memang dia harus dihukum mati di dapur api Sadrak Mesak Abednego. Dia tidak ragu, dia menyerahkan, silahkan. Saudara-saudara, cara-cara manusia seringkali membuat kita ragu untuk kita tidak penuh dengan ketaatan. Tapi saya percaya di saat tidak dilihat orang Kristen, tidak berada dalam gereja, ketaatan itu akan menjadi modal mati bagi kita. Modal satu-satunya buat kehidupan kita untuk tetap taat bersama dengan Tuhan. Kita baca Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana kita gak bisa taat? Ya, karena apa? Janjinya yang membuat kita tetap bertahan. Anda tidak akan pernah rugi mengiring Tuhan. Anda tidak akan pernah dibuat susah waktu mengiring Tuhan. Susahnya artinya bukan susah yang saudara lihat betul-betul penuh terus dalam sepanjang hari penderitaan. Enggak. Ya, itu pejangan Tuhan. Satu hari kelak ada masalah wajar untuk menguji ketaatan kita. Masihkah kita sungguh-sungguh pada Tuhan? Jadi jangan berpikir bahwa saudara tidak ada kesulitan dalam mengiring Tuhan. Ada, tadi sudah saya sampaikan, ada. Tetapi yang mengubah saudara untuk tidak menjadi taat itu gak ada. Saudara tetap membuat diri saudara ketika saudara dekat dengan Tuhan. Hidup dengan ketaatan, itu paling penting. Modal, doa taat, baca Alkitab taat, bersekutu taat, yang memberi juga taat, semua. Ya, melakukan kebaikan dan mengasihi juga taat, itu yang saudara harus kerjakan. Jangan pernah tanggalkan dan tinggalkan semuanya. Ingat yang ketiga,
Ketika saudara berjuang dengan iman sungguh kepada Tuhan, maka fokus hidup saudara hanya kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada kuasa, damai sejahtera, kasih karunia, kebenaran, kuasa. Ini yang saudara cari. Ya, maka orang-orang yang beriman, pejuang-pejuang yang beriman, dia tidak pernah lepas dari fokusnya kepada kerajaan Allah. Karena dia tahu hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Sekali bagi Tuhan, untuk Tuhan, pasti karena Tuhan dia beri buat saudara. Itulah kebaikan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 10 sampai ayat 10 dan 16. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Cita-cita kita hari ini ke gereja adalah surga. Cita-cita kita hari ini berbuat baik, surga. Cerita kita hari ini melayani, surga. Jadi kalau saudara hari ini punya iman, ingat, fokus kita bukan kepada dunia yang kekal, tetapi kepada kerajaan sorga yang kekal, yang akan menjadi milik Bapak Ibu semua yang percaya kepada Tuhan. Kita hari ini capek melayani Tuhan, itu tidak lain untuk Tuhan. Kita lelah-lelah hari ini mungkin dimusuhi, kita dibenci orang, tidak lain tidak bukan adalah fokus kita kerajaan sorga bagi Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan. Amin saudara. Saya tidak mau saudara letih lesu hari ini. Terus berjuang, fokus kita jangan kita rubah. Iman saudara hari ini adalah kerajaan sorga. Orang-orang yang percaya paham dengan hal seperti ini membuat kita semakin sungguh. Kita baca statement kita. Keyakinan akan pemeliharaan Allah akan semakin kuat, akan melemahkan kekhawatiran. Kekhawatiran tidak membuat jalan hidup atau usia kita bertambah. Jauh lebih baik untuk belajar beriman dan mempercayai Allah yang mengerti dan sanggup mencukupkan keperluan kita daripada terus-menerus khawatir akan segala sesuatu. Jangan khawatir. Ya, khawatir boleh, tapi kekhawatiran hidup dalam kekhawatiran tidak boleh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah upah bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mari terus beriman, Tuhan akan menolong saudara. Berdoa terus COVID-19 ini berakhir. Varian-varian yang baru, Delta atau apapun saja. Mari berdoa. Setiap malam berdoa. Setiap hari berdoa. Untuk kita bisa kuat dan memiliki iman yang tangguh. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kita boleh dikuatkan selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Menjadi dampak pejuang yang beriman kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Supaya kami tetap sungguh-sungguh kepada Engkau. Sungguh-sungguh kepada Engkau ya Bapa. Kuatkan selalu iman tangguh kami. Supaya kami tetap ditemui, dijumpai Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang setia. Ampuni kesalahan kami. Buat kami hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi nyata. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami kembalikan semua doa kami, firman kebenaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJ Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Joel Elia Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan langsung melalui amplop yang telah disiapkan, atau dapat melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Bagi jemaat yang rindu mendengarkan renungan pagi, dapat melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID 515-137-8641 dengan passcode CHANSI. Mari bergabung bersama kami dalam Zoom Webinar setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum wanita tetap diadakan melalui Zoom pada hari Rabu pukul 6:30 malam. Kelompok keluarga Allah tetap diadakan melalui Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam.
Komsel CYM tetap diadakan melalui Zoom Meeting dengan ID 529-798-3421 dan dengan passcode Komsel CYM. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Minggu depan ibadah raya tetap berlangsung melalui live streaming pukul 7 pagi di channel YouTube GSJ Cendrawasih dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joel Elia Zakaria dengan tema Dampak Pejuang yang Taat. Ibadah Chansi Kids GSJA tetap berlangsung setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui channel YouTube Chansi Kids GSJA. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kita menjadi pejuang-pejuang yang beriman kepada Tuhan. Berdampak terus menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Kita sudah menaikkan puji-pujian, pasti semuanya diberkati Tuhan. Pesan saya, jangan lupa tetap setia, maju terus, dan jangan banyak lupa kita baca Alkitab dan berdoa. Haleluya. Biarlah karena Dia, oleh Dia, semua karena Dia. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Yes, mari lambaikan tangan kita. Sembah lagi Dia. Haleluya. Yes. Glory Jesus. Shalalalala. Hidupku telah ditebus oleh Tuhan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semurahkan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, Mari sama-sama katakan. suka-sukamu Tuhan, Asik-asik. Yes. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, Asik-asik. Yes. suka-sukamu Tuhan. Mari kita dengarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Jadi pejuang-pejuang yang sejati, pejuang-pejuang yang mengasihi Tuhan. Dan kita terus lamparkan semuanya tangan kasih Tuhan untuk kita semakin hari. Diberkati Dia. Haleluya. Amin. Yes. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, Asik. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Asik-asik. Yes. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sudah diberkati Tuhan oleh karena firman Tuhan. Kami yakin Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi pejuang yang beriman kepada Engkau. Dan ini akan menjadi satu momentum kekuatan kami untuk terus berjuang sampai akhir. Kami yakin Tuhan, perjuangan kami tidak ada yang sia-sia. Semua perjuangan kami diperhitungkan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mengenal, bahkan Tuhan mengetahui apa saja yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat waktumu yang indah. Hari ini walaupun kami stay di home, Tuhan memberkati kami sekalian. Kami juga saat ini mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat tangan kasih-Mu buat semua yang masih dalam isoman, yang
masih di dalam penyembuhan. Bangsa kami Engkau memberkati. Tenaga-tenaga kesehatan Engkau memberkati. Para medis juga Engkau memberkati. Yang hari ini Tuhan kami tahu firman-Mu yang menyatakan untuk menjadi orang yang tak punya iman akan mengajar kami, membawa kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan terus tangan kasih Allah menyertai kami senantiasa. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, dan pembimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk mengalami curahan berkat-berkat Tuhan. Rumah tanggamu, bisnis usaha dan pekerjaanmu, studi kuliah dan sekolahmu, baik di dalam kesehatanmu dan juga di dalam pelayanan-pelayananmu. Tuhan akan menetapkan engkau seperti pohon di tepi aliran air dan akan menghasilkan buah-buahnya tiap pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan dan dilakukan pasti dibuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pengiringan penyertaannya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Ku terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita telah selesai mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan berjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.